Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih ya kamu udah mau ngeklik video ini. Nah, sekarang mari akan coba untuk bacain lagi energi love life-nya kamu. Namun sebelum mulai tarik kartu tarotnya, mari ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Udah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian orang aja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya di sini tuh nanti akan vice versa karena tarikan energinya itu kebolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu untuk menyikapi apa nanti yang coba mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Langsung kita mulai ya. Oke. Kemudian ya. Ya. Oke, baik. Ada seseorang yang kayaknya lebih memilih untuk menyendiri dulu di sini ya. Baik. Ada keputusan di situ. Ya, ada Empress di sana. Oke. Ada perubahan di sini. Baik-baik, sebentar dulu ya. Mari perhatiin dulu. Ini kartu Death-nya, Death ke arah mana nih? Ke awalan baru. Di situ belum ada cinta, belum ada rasa, tapi merasa nyaman dengan keadaan yang seperti ini. Kemudian mencoba untuk oke. Nah, baik ya. Jadi kalau mari rasa, ini adalah pembacaan untuk dua orang yang tadinya mencoba untuk membangun sebuah kedekatan, membangun sebuah hubungan kayak kita. Namun ada kendala-kendala di sini ya, jelas di sini ada cinta ya, jelas di sini ada perasaan. Tapi nampaknya kalian ini bertemu di waktu yang salah, di waktu yang tidak tepat kayak kita. Oke. Ada kesadaran dari kamu. Itu yang mari lihat ya. Ada kesadaran dari kamu bahwa dalam hubungan bukan hanya kamu aja, tapi dia juga lah di sini. Bahwa dalam hubungan kalian ini jika diteruskan, jangan-jangan ini bukanlah sebuah hal yang baik untuk kalian jalani. Kalau mungkin dia untuk jangka pendek, iya, gitu ya. Pertimbangan kalian nih, pertimbangan kalian. Tetapi jika dia itu untuk jangka panjang, yang tadinya ada hubungan baik bersama itu akhirnya bisa jadi kacau, bisa jadi berantakan, gitu ya. Jadi ada dua orang dewasa di sini yang tahu dan sama-sama tahu diri, gitu ya, ngerti diri, ngerti keadaan, ngerti posisi. Nah, kayak kita berjumpa, berkenalan, membangun hubungan sampai sedemikian jauhnya dan tidak melanjutkan ke depan. Nah, itu dia yang terjadi di sini kalau mari lihat ya. Nah, bukannya tidak ada cinta di sini, bukannya tidak ada gairah di sini, bukannya tidak ada passion di sini ya, ada. Namun itu tadi ada beberapa hal yang nampaknya ini tidak akan mungkin untuk kalian lampaui dengan keadaan yang sekarang. Nggak tahu kalau besok lusa terjadi perubahan dalam kehidupannya kamu atau dalam kehidupannya dia, bisa-bisa aja di situ. Namun kalau dilihat apa adanya kondisi kalian yang saat sekarang ini, nampaknya tidak melanjutkan untuk jauh lebih dalam adalah keputusan yang paling tepat, yang paling benar di sini. Nah, kayak gitu ya, apalagi jika ternyata kamu itu udah punya keluarga. Atau kamu sudah punya planning dengan seseorang itu ya, masuk ke pernikahan, bukan dengan dia nih, ada orang lain di sana, gitu ya. Atau ya itu tadi, ternyata statusnya kamu untuk saat ini sudah menjadi istri atau sudah punya istri. Nah, kayak kita. Jadi kamu tuh tidak mau atas dasar keegoisan dirinya kamu merusak kehidupan siapapun di sini, gitu ya. Baik dia pun seperti itu. Nah, di sana. Karena ketika dicoba hubungan ini bisa aja
kalian udah langsung ngelihat konsekuensinya ke depan. Jadi ini bukan orang yang sedang dimabuk cinta gitu ya. Di sini tidak berlaku cinta itu buta, tidak berlaku ternyata di kasusnya kamu bersama dengan seseorang ini. Cinta itu penuh kesadaran. Cinta itu penuh tanggung jawab di sana. Kalau cinta kemudian ujar-ujarnya di situ cinta, tapi ada yang tersakiti di situ, nampak-nampaknya kalian anggap itu tidak worth it gitu ya. Itu nggak bisa. Apalagi kalau dilihat di sini, jangan-jangan kehidupan kalian berdua pun sebenarnya udah nyaman-nyaman aja gitu. Nggak usah pun jalan bersama, tapi ternyata udah nyaman-nyaman aja gitu ya. Kamu tidak membutuhkan kamu tidak terlihat membutuhkan apapun lagi gitu ya, karena udah tercukupi secara lahir dan batin. Demikian juga dirinya, karena orang ini bisa ya, walaupun dia nggak punya pasangan, tapi dia dengan kehidupan yang single, dia single tapi aku happy. Nah di situ ya, aku single tapi aku tuh tidak kesepian. Aku bisa mandiri, aku bisa mencukupkan diriku gitu. Nah, demikian pun kamu dengan pasangannya kamu barangkali gitu ya, jika kamu udah punya pasangan. Dari pasangan kamu tuh sebenarnya dia orangnya udah cukup perfect sama kamu. Udah cukup sempurna sebagai seorang pasangan. Nah, kayak kita. Makanya dalam pertimbangan-pertimbangan yang jauh ini, yang dalam ini, menghasilkan keputusan bahwa hubungan cuman sampai di sini aja, cuman sampai seperti ini aja. Persahabatankah namanya? Atau hanya sebagai teman tapi mesra saja kah? Gitu ya. Jadi nggak memikirkan tentang planning bagaimana sih itu ke depan. Nah, di situ. Bagaimana ini nanti mau dibawa hubungannya ke depan. Nggak difikirkan lagi ke sana. Nah, di situ ya. Tetapi untuk beberapa ini bisa dijalanin hubungan rumah tangga. Dijalanin hubungan yang menuju ke arah rumah tangga. Namun ternyata dilihat-lihat, diukur-ukur, ditimbang-timbang, tidak terlalu kuat di situ ternyata dorongan cinta yang membuat kalian berdua kuat untuk melangkah bersama-sama di masa depan. Gitu. Jadi ceritanya ini memilih untuk mengakhiri. Nah, di situ ya. Memilih untuk menyudahi aja hubungan kalian ini. Dimulai dengan energi yang baru, energi persahabatan sajalah dikatakan begitu. Karena ini bukan lagi, atau ini bukan kondisi dua orang yang saling marahan gitu ya. Bukan dua orang yang saling kacau di sini. Jadi ini bukanlah gerakan emosi sesaat yang menyatakan bahwa kok nampaknya berpisah tuh lebih baik daripada bersama. Apapun status kalian untuk saat sekarang ini. Apakah ini teman tapi mesra, ataukah ini pernikahan, ataukah ini masih persahabatan gitu. Tapi yang nampaknya ini tidak bisa dilanjutkan. Harus dimulai di sini lembaran hidup yang baru. Gitu ya. Menghentikan apapun itu yang sudah dilakukan sampai sejauh ini. Itu ya. Mengorbankan apa yang dimiliki sekarang demi bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih ringan gitu ya. Kehidupan yang lebih pantas untuk satu sama lain. Karena kalau ini diperjuangkan, ini akan menjadi perjuangan yang nampaknya kalian untuk saat sekarang ini tuh perjuangan yang susah gitu ya. Perjuangan yang berat di sana. Dan dilihat-lihat pun kesiapan hati kedua belah pihak, bukan hati ya, kesiapan diri, kematangan diri kedua belah pihak. Ini nampaknya tidak bisa sejalan gitu ya. Nah, di sana.
Kondisi terakhir hubungan kalian Mari rasa tuh lebih cenderung nyaman gitu ya. Jadi ini cerita tentang perpisahan ini bukan dalam, tidak lagi dipengaruhi oleh energi ingin saling tikam, ingin saling memenangkan diri. Masih banyak hal yang mau ditumpahkan dalam bentuk kebencian, amarah, murka. Kondisi saat sekarang ini Mari lihat udah nggak kayak gitu lagi kok hubungan kalian gitu ya. Lebih ayem, lebih tenang, lebih damai di sini. Nah kayak gitu. Dan jangan-jangan memang ini sudah menjadi sebuah garisan takdir, janji sebelum kelahiran kalian ya. Berjumpa sekejap, membangun kisah, memetik indah, belajar dari kepahitan, dan kemudian membangun kehidupan baru yang mudah-mudahan di situ jauh lebih baik ya. Kadang-kadang itu perpisahan tidak melulu ceritanya itu buruk, tidak melulu ceritanya itu adalah sebuah derita gitu ya. Karena ya ada dua ego yang sulit untuk disatukan. Jadi untuk apa dipaksakan kayak gitu loh ya. Lah yang satu maunya A, yang satu maunya Z, kan susah nih jatuh ceritanya. Bukan karena di sini tidak ada kedewasaan dalam mempertahankan, tapi justru ini adalah sebuah kedewasaan. Ikhlas ya, ikhlas dalam melepaskan untuk jalan yang terbaik bagi satu sama lain. Nah kayak gitu. Jadi hidup ini kan tidak melulu dia berjuang bagaimana caranya untuk memiliki. Bagaimana caranya untuk memiliki yang kuinginkan atau yang kumiliki, atau bagaimana cara mempertahankan yang kumiliki sekarang ini. Perjuangan yang lain dalam kehidupan itu adalah bagaimana caranya aku berjuang mengikhlaskan dan melepaskan sesuatu yang kuanggap baik sekarang ini demi sesuatu yang lebih baik lagi untuk kami berdua atau untuk diriku ya di masa depan. Nah itu menjadi gambarannya kalian. Nah gitu. Walaupun mungkin ini perpisahannya sangat apa ya, bukan sangat disesali, katakanlah gitu, sangat disayangkan gitu ya. Tapi ya disayangkannya tuh hanya kondisi untuk yang sekarang ini aja gitu ya. Karena Mari yakinlah semua yang terjadi dalam hidupnya kita, habis pahit itu manis, habis pahit itu manis. Memang Mari umurnya atau hidupnya Mari itu ya di kehidupan yang sekarang bernama Mariana ini memang belum lama gitu ya, masih 38 tahun dalam kehidupan bernama Mariana ini. Tapi dari perjalanan hidup Mari itu, Mari lihat ya, yang tadinya tuh Mari tangisi gitu, yang tadinya tuh hampir membuat patah semangat, bahkan gak ada sampai gagasan ingin mengakhiri kehidupan. Namun ketika dia dilampaui, ketika dia dilewati, justru bersyukur bahwa kejadian itu ada gitu ya. Bahwa dia yang pergi atau sesuatu yang dianggap tadinya itu kehilangan besar, itu ternyata sebuah jalan baik untuk hidup di masa depan. Nah ternyata begitu gitu. Nah dan itu yang Mari nampak menjadi gambaran bagi kalian yang resonate dalam pembacaan Mari kali ini. Nah kayak gitu ya. Ini ada dua orang yang, tapi dalam kasus sekarang ini nampaknya dua orang yang tenang di sini. Dua orang yang damai, mencoba untuk berdamai dengan keadaan. Gitu ya. Karena dia pun di sini tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dia tawarkan ke kamu. Ini jika dilanjutkan terus-menerus, berkemungkinan dia yang tersakiti atau kamu yang tersakiti itu bakal ada. Dan kamu pun sadar di situ. Kamu pun mengerti di situ apa sih yang sebenarnya energi yang hadir ya di relationship kalian ini. Sama-sama paham di situ. Gitu ya.
Dan ini bisa ujar-ujar bahwa cinta tuh tidak harus memiliki tuh. Nah ini dia, gitu. Ini dia. Nah di sana ya. Ini sayang sebagai sayang sahabat aja, nampaknya itu lebih cocok memang ya di hubungan kalian ini. Daripada harus sebagai titel atau sebagai judul bahwa kamu adalah pasanganku atau aku adalah pasanganmu gitu. Kamu adalah pasangan romantikaku gitu ya. Nah di sana. Karena kalau untuk saling support, agaknya pun itu menjadi perkara yang lumayan sulit bagi kalian berdua. Gitu. Namanya udah mau diri tuh beda-beda. Dan nggak bisa jumpa titik temunya karena kondisi dan keadaan juga kayak gitu ya. Jadi banyak faktor ya, banyak faktor di sini namanya general reading gitu. Nah di sana. Cinta ada, sayang tuh ada, tapi nggak kuat dia untuk mengikatkan kalian berdua sama-sama berada di sebuah sampan untuk melaju ke masa depan. Nah kayak gitu. Nggak cukup kuat dia di sini. Itu ya. Ada batasan diri soalnya. Jadi ini bukan perkara atau di sini mudah menyerah. Enggak. Ini udah kayak upaya sudah ada atau minimal pemikiran yang dalam, perenungan yang dalam udah dilakukan di sini. Perjuangan tuh nampaknya udah di titik klimaks. Gitu ya. Jadi ndak ada jalan lain. Mesti terjadi perubahan demi kemaslahatan bersama. Gitu. Nah, di sana. Demi kebaikan bersama, bukan hanya kebaikan pribadinya kamu, dia, tapi juga jika ada orang-orang lain yang terlibat dalam cerita kisah kalian berdua ini. Nah, gitu. Ya. Jadi kemantapan hati setelah upaya-upaya yang telah dilakukan itu nggak ada di sini gitu, nggak ada. Ya ini kamu nengoknya ke arah sana, sementara dia nengoknya ke arah situ, gitu ya. Nah di situ nggak yang kayak gini, nggak yang saling berhadapan menuju satu jalan, tapi dia berbeda di sini, gitu. Nggak ada yang salah, gitu ya. Nggak ada yang salah dengan perpisahan ini, walaupun ternyata kalian berdua itu ceritanya udah cerita pernikahan, telah ada anak-anak di situ, gitu kan. Namun ya itu catatannya ya, bahwa dalam pernikahan itu jika dia sudah ada anak, itu sering banget mari dengar atau mari temukan ya kasusnya, aku bertahan demi anak-anak. Anak-anak tuh nggak butuh orang tua yang ada di satu atap yang sama tetapi menghadirkan neraka. Anak-anak itu butuh kedua orang tuanya itu sehat jasmani dan sehat rohani, sehat mental dan sehat pula jiwanya. Anak-anak lebih butuh itu, gitu. Nah di sana ya. Jadi itu yang menjadi kasus dan kisah yang mari tangkep energinya kali ini. Sama-sama sayang, karena di sini sayang lah ya. Karena ada di sini sayang. Karena ada di sini rasa cinta. Jadi tidak tega untuk menyakiti diri, menyakiti dia yang diujarkan tadi sebagai orang yang kusayangi. Gitu. Jadi harus terjadi perubahan di sini. Jadi kayak yang pembuktian cinta ya, kalau mari lihat pembuktian rasa sayang lah di sini. Jadi cinta tidak menghancurkan, tapi cinta mengizinkan untuk terbang bebas, merdeka, lepas, gitu ya.
berbahagia dengan jalannya masing-masing. Nah kayak gitu. Cinta yang ada dalam hati saja ini jatuhnya. Dan untuk beberapa ini nampaknya cerita belum lama gitu ya. Ini ceritanya masih cerita yang baru-baru aja, atau pernikahan ini pun ceritanya bukan yang terlalu lama ya. Untuk beberapa di sini mari tangkap energinya. Nah gitu. Demi kesehatan batin lah ini ya paling utama itu. Dan dia pun telah dia timbang-timbang, dia dengan dirinya sendiri tuh udah lebih dari cukup. Nah gitu. Dia dengan dirinya sendiri itu pun masih banyak hal-hal yang mau dia lakukan. Dengan adanya kamu itu bisa bikin kamu susah atau juga bisa bikin dia payah. Makanya sebelum ini semakin terlanjur ceritanya, lebih bagus ini dikonsep ulang gitu ya, gambaran dari dia. Mendingan ini dikonsep ulang. Dan kamu pun saya lihat mampu dan bisa menerima itu. Atau jangan-jangan kamu yang duluan menggagas ya. Jangan-jangan kamu yang duluan mengidekan bahwa ini harus selesai. Apapun yang pernah kalian bangun ini tuh harus selesai. Cintanya kamu kepada dia cukup sampai sekian gitu. Cinta dan kisahnya kamu ke dia cukup sampai sekian. Kamu akan kembali kepada kehidupan senyata-nyatanya dirimu gitu ya. Demikian juga lah kamu mengizinkan dia melakukan hal yang sama kepada kehidupannya dia. Nah itu ya. Oke baik. Ini nampaknya happy ending ini. Berpisah tapi happy ending. Oke ya, jadi pembacaan ini mari tujukan untuk kamu dengan tanda-tanda seperti ini. Ini ya mari akan tarik inisial. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Oke baik, ada inisial H, hari, ada inisial V, Venus gitu ya, ada inisial Z, Zain, kemudian ada inisial C, cantik, ada inisial E, elok. Nah itu ininya aja udah bagus-bagus ya. Ada inisial R, riang. Kemudian ada inisial J, jujur. Ada inisial Q di sana ya. Kemudian ada inisial M, malam. Kemudian ada inisial K, kita. Ada inisial S, satu. Ada inisial T, 3. Ada inisial F, Fanta. Ada inisial I, ini. Ada inisial W, waktu. Nah itu aja ya kalau untuk inisial. Baik, sekarang kita masuk ke zodiak. Ada zodiak Cancer di sana. Kemudian ada zodiak Gemini, Sagittarius di sini, Libra, Scorpio. Kemudian ada zodiak dari Virgo. Ini ada Aquarius, Virgo lagi di sini. Ini Aries, Taurus di situ, Taurus lagi, Aquarius lagi, Cancer lagi. Ini ada Scorpio. Hadir energi dari Gemini dan ditutup oleh energi dari Leo. Oke baik. Semoga apa yang Mari sampaikan di sini mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.